Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isfahani Azhar Ansori dari kelas KPI 3B. Tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi tugas jurnalisme dakwah. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama itu perintah bagi jurnalis dakwah. Semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi wa qulil ma'lufa sayallahu amalakum rasuluhu wal mu'minun wasatarudduna illa alimil ghaibi wasyahadatil fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua itu jurnalis dalam menyiarkan berita yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 83 yang berbunyi wa iza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi aja'ubi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu ladzina yastambitunahu minhum, yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan kalau mereka menceritakannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Lalu yang ketiga itu tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104, yaitu wal takum minkum ummatu yadunna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Lalu yang keempat, yaitu jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyuna an tushibu qauman bijahalatin fatushibu alama fa'latun nadimin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Lalu yang kelima, jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Perintah ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadatilhum bilati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dolan sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Lalu yang selanjutnya, jurnalis adil dalam pemberitaan. Perintah ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 152, yaitu wa iza qultum fadilu walau kana ja qurba wa bi ahdillahi aufju jalikum wasyakum bihi la'allakum tadhakkarun, yang artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata adil, hendaklah pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
Lalu materi yang kedua yaitu larangan bagi jurnalis. Perintah yang pertama itu jurnalis dilarang menerima berita bohong. Terdapat dalam surat An-Nur ayat 12, yaitu laula iz samitumuhu zonnal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairu wa qulu hadza ifkum mubin. Yang artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika mendengar berita bohong itu, dan berkatalah, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Lalu yang selanjutnya, larangan selanjutnya itu jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Larangan ini terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 30, yaitu fajtanibur rijsa minal ausani wajtanibu qaulaz zur, yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Lalu larangan yang ketiga itu jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Larangan ini terdapat dalam surat An-Nur ayat 19, yaitu innallazina yuhibbu an tasyai'an Lalu larangan yang selanjutnya itu jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Larangan ini terdapat dalam surat An-Nur ayat 19, yaitu innalladzina yuhibbu an tasyi'al fahisyatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Lalu larangan yang terakhir yaitu jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki, dan menghina. Larangan ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunu khairum minhun wala talbiju anfusakum wala tanazzabu bil alqab bisa lismu fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Lalu materi yang ketiga yaitu tentang media jurnalis. Yang pertama, kolam atau pena, yang terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 3 dan 4. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, yang artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, lalu yang mengajarkan manusia dengan pena. Lalu yang kedua itu midad atau tinta, dalam surat Al-Kahfi ayat 109, kul law kanal bahru midadal likalimatir rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimislihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datang tambahan sebanyak itu pula. Lalu yang terakhir adalah kirtas atau kertas, dalam surat Al-An'am ayat 7, walau najalna alaikal kitaban fi kirtosin falamusu bi aidihim laqala allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan
di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri. Niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini hak lain hanyalah sihir yang nyata. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup sekian. Atas kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.